Halo teman-teman, hari ini saya akan membuat video tutorial cara import gambar CAD ke dalam Weebox. Jadi, yang dilakukan adalah file import 3D model. Lalu di sini ada format yang supported oleh Weebox, ada D, STL, dan OBJ. Next, lalu kita memilih directory file yang akan diimport. Choose, lalu kita mencari objek yang akan diimport. Jadi saya akan mengimport main body-nya dulu. Ini adalah objek utamanya untuk robotnya. Lalu ini use message for bounding object dicetak. Next, and finish. Tunggu sebentar. Jika ada warning di sini tidak apa-apa, dihiraukan saja. Nah, lalu seperti ini objek yang diimport ke Weebox. Seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, lalu untuk membuat robotnya kita bisa tekan tanda plus untuk add new object. Lalu base nodes kita pilih robot, kita add. Nah, jadi seperti ini robotnya. Tidak ada apa-apanya, hanya koordinat saja. Nah, untuk memasukkan objek ini dari gambar CAD ke dalam robotnya, yang dilakukan adalah kita mencari dulu children yang berisi solid. Lalu di children solid ini ada children lagi yang shape, yang bernama shape. Nah, shape ini yang adalah bentuk dari gambar CAD-nya ini yang ada di layar. Lalu yang kita ambil adalah solid yang bagian ini, bukan yang solid yang pertama. Ini solid yang kedua di children. Lalu kita bisa copy, lalu kita paste di children robotnya. Nah, lalu jika sudah tidak digunakan solid yang tadi kita import, bisa kita hapus. Nah, jadi seperti ini, disesuaikan dengan koordinatnya. Nah, lalu untuk mengimport gambar CAD ke Weebox ini kita juga perlu memperhatikan koordinat titik dari objek kita. Jadi harus di tengah-tengah objek. Ini akan memudahkan kita dalam memodifikasi objek ini, dan juga ini berhubungan dengan bounding object dan juga pemasangan dengan objek-objek lain seperti aksesoris. Nanti ada roda, ada motor DC, ada sensor, dan lain-lain. Nah, jika sudah seperti ini, yang dilakukan adalah membuat objek baru lagi, yaitu transform. Nah, objek ini nanti yang digunakan untuk bounding object dari si robot. Jika kita langsung menggunakan bounding object dari solid ini atau dari shape dari robot ini, nanti akan mengalami error, ada anomali terhadap pergerakan dari robotnya. Sehingga untuk mengatasi itu, salah satu caranya adalah membuat transform yang isinya shape. Nah, untuk shape nanti disesuaikan dengan bentuk robotnya. Jika robotnya seperti ini bisa menggunakan shape berbentuk box atau balok. Lalu appearance, basic nodes, PPR appearance, lalu geometrinya disesuaikan. Untuk robot ini kita menggunakan box seperti ini. Nah, lalu box ini nanti akan kita modifikasi supaya sesuai dengan bentuk dari robot ini. Ini sudah
siapkan. Lalu ini size-nya bisa disesuaikan. Pada tutorial ini saya menggunakan shape yang sudah ditentukan sebelumnya. Shape ini digunakan supaya dia bisa memiliki bentuk seperti ini. Disesuaikan saja. Jika sudah, lalu shape ini kita beri nama. Ini bisa terserah namanya apa saja. Seperti ini. Transformnya juga diberikan nama. Lalu pada robotnya kita bonding objek menggunakan yang transform ini. Di use, lalu yang transform. Add. Lalu fisiknya juga jangan lupa, ini digunakan supaya ada gravitasi, ada hukum fisikanya berpengaruh ke robot ini. Seperti ini. Seperti ini. Lalu jangan lupa di save juga. Lalu untuk melihat apakah robot ini dapat jatuh sempurna sesuai, kita play. Nah, seperti ini. Ini robotnya sudah bisa, nantinya dia bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Seperti ini. Nah, lalu jika saat dicoba itu terjadi gerakan yang abnormal, bisa dilakukan reload seperti sini. Nah, setelah itu objek yang tadi yang kita import ini hanya digunakan sebagai display saja. Jadi ini tidak akan berpengaruh, hanya untuk display saja. Nah, lalu untuk menghilangkan bentuk dari transform yang kita buat tadi, caranya pada appearance kita transparansi kita beri nilai 1. Nah, seperti ini. Jadi saat kita jalankan, ya seperti ini robotnya. Setelah main bodinya sudah sesuai, seperti ini sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah memberikan roda di robotnya. Jadi kita import dulu modelnya. Nah, seperti ini jadinya. Ini pada roda ini juga perlu disesuaikan untuk titik originnya, harus sesuai seperti ini. Karena nanti rodanya ini juga sebagai display, jadi ini bukan sebagai acuan untuk mobilnya. Sama seperti yang dilakukan pada main body robotnya tadi. Oke. Lalu untuk menambahkan motor ini supaya bisa berputar, itu di children robot. Kita klik tambah, lalu kita basic nodes, kita pilih hinge joint, bukan hinge 2 joint tapi hinge joint. Tambahkan. Di sini ada parameter, ini klik double klik, lalu pilih yang ini. Lalu untuk device-nya kita menggunakan rotational motor. Untuk endpoint ini berupa solid, lalu di solid akan diberikan children shape. Karena ini endpoint ini nanti digunakan untuk menempatkan posisi roda di bagian robotnya supaya dia bergeraknya sesuai. Pertama kita copy dulu solidnya sebelumnya, kita copy.
lalu kita paste di endpoint seperti ini. Lalu kita delete saja yang ini. Nah, lalu di sini bagian translasi kita sesuaikan dengan robotnya. Sini sudah saya sesuaikan, ini untuk yang misalkan roda yang kiri. 7. Y-nya negatif. Ini lalu untuk Y-nya, untuk Z-nya jadi seperti ini, lalu ini diputar. Nah, rodanya akan seperti ini. Lalu untuk motor yang sebelahnya itu kita hanya tinggal copy saja hitch joint ini, lalu paste di children. Paste di children. Nah, seperti ini. Jadi ada dua, tinggal pilih aja salah satu, lalu kita ganti endpoint solidnya. Kita ganti translasinya di posisi negatif. Ini lalu tinggal diputar saja. Sesuaikan seperti ini. Outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan objek lagi berbentuk silinder sebagai base dari rodanya ini, yang akan di bonding objek dengan robotnya sehingga dia dapat memiliki fisik. Nah, yang ditambahkan di dalam children di endpoint masing-masing hinge joint. Childrennya kita add new, kita tambahkan bentuk shape, tambahkan shape, lalu shape ini nanti di bagian sini kita tambahkan shape ini sama menggunakan PPR appearance, lalu geometrinya kita akan menggunakan silinder. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk besarnya disesuaikan di sini, dalam geometrinya ini disesuaikan yang sesuai bagaimana untuk lebar bannya dan juga jari-jari dari motornya, jari-jari dari ban rodanya. Misalkan saja kan seperti ini, lalu radiusnya dikurangi. Misalkan seperti ini.
ini udah lumayan sesuai. Lalu shape-nya kita beri nama, misalkan roda ini. Terus shape ini kita copy, lalu kita paste ke hinge join yang lain di dalam endpoint di children endpoint solidnya. Paste. Nah, jadi sama, kiri dan kanan sama, kurang lebih sama seperti ini. Nah, lalu di dalam endpoint solid ini kita berikan bounding object. Bounding objectnya adalah rodanya. Dan lupa juga memberikan physics-nya. Lalu jika mempermudah dalam modifikasi dari rodanya, bisa diberi nama hinge join-nya masing-masing. Oke, jika sudah di bonding dan juga diberikan physics, lalu kita save dulu. Setelah ini kita coba untuk run. Nah, seperti ini. Ini artinya rodanya sudah sesuai dengan yang harusnya, seperti ini. Lalu setelah ini beberapa aksesoris di sini supaya dia bisa berjalan stabil, karena kan dia ya, ada ball joint-nya di sini nanti untuk tambahannya. Lalu ini kita di dalam shape-nya, finish-nya akan kita transparansi dulu. Sama untuk kedua rodanya. Seperti ini. Langkah selanjutnya setelah rodanya sudah sesuai adalah memberikan caster agar robotnya dapat tegak bergeraknya ya. Sebelumnya kan dia bergeraknya seperti ini, jadi agar tegak dan stabil kita tambahkan caster. Kita import dulu untuk casternya. Ini seperti ini, disamakan saja, tinggal diputar saja ini seperti ini kan. Lalu ini biasa solidnya ini yang akan kita gunakan di dalam robot, jadi solid yang kedua, solid di dalam children solid. Lalu kita ubah saja namanya, misalkan caster 1. Ini kita copy, kita paste di children robot seperti ini. Lalu kita paste lagi yang kedua untuk caster di belakangnya. Sudah, yang ini dihapus saja. Ini kita sebut caster 2. Sudah, sini ya. Nah, ini lalu kita samakan lagi, ini diputar saja seperti ini. Nah, seperti ini putarnya, samakan. Nah, seperti ini.
lalu kita pindah tempatnya. Caster, nah translasinya kita ubah. Yang pertama, translasinya ini 0, lalu 7 ini seperti ini, yang ini, lalu Z nya negatif 0,0705. Ya seperti di bawah sudah sesuai. Lalu yang selanjutnya juga caster kedua, translasinya kita ubah juga. Ya seperti ini, sudah sesuai. Lalu ini belum selesai, kita perlu menambahkan caster. Di sini caster dinamakan ball join. Ya ini ball join. Nah, ini yang digunakan sebagai patokan dari casternya nanti. Karena gambar di sini gambar cat yang kita import hanya sebagai display saja. Jadi bukan sebagai patokan pedoman dari robot ini. Jadi seperti tadi di bounding object kita menggunakan objek basic dari Weebots seperti itu. Itu digunakan untuk mengurangi adanya warning dan juga kesalahan dari Weebotsnya sendiri. Lalu ini pilih sesuai dengan ini saja. Sesuaikan. Device-nya kita diamkan saja, tidak perlu kita berikan. Lalu di endpoint ini kita tambahkan solid. Lalu di dalam solid ini children-nya kita berikan shape. Ini akan digunakan untuk menggerakkan casternya. Shape, lalu shape ini, appearance-nya masih sama, menggunakan ini. Lalu geometrinya kita menggunakan sphere, kita menggunakan bola. Ini. Lalu kita sesuaikan radiusnya. Lalu kita tempatkan sesuai dengan yang tadi. Kita sesuaikan ini, lalu sini. Nah, dipaskan dengan caster di sini, samakan dengan displaynya seperti ini. Lalu ini shape-nya akan kita berikan nama caster, misalkan kita berikan nama caster. Lalu shape-nya kita copy, lalu kita buat langsung saja di copy di ball join-nya, langsung dipaste saja seperti ini. Lalu untuk ini tinggal dipindah saja, pindah seperti ini. Daunnya ball join sudah seperti ini. Nah, setelah ini lalu kita bounding object di bagian endpoint solidnya dari kedua caster. Pilih caster shape di bagian use. Lalu jangan lupa untuk physics-nya juga. Ini jika sudah,
kita save dan kita lihat. Nah, akan seperti ini. Nah, ini masih ada yang kurang. Nah, yang kurang adalah jadi di bagian ball joint ini kita harus menyamakan nilai anchor ini dengan nilai translasi dari endpoint solid tiap ball joint. Nanti untuk roda juga akan dilakukan sedemikian lupa, itu digunakan sebagai poros untuk berputarnya roda. Jadi ini di copy saja, copy lalu dipaste di bagian anchor seperti ini. Sama untuk ball joint selanjutnya, copy dipaste di bagian yang ini, bagian joint parameters paling atas seperti ini. Sudah, kita save. Nah, lalu kita jalankan. Nah, sesuai kan ini. Nah, lalu untuk rodanya juga akan kita samakan seperti itu. Nah, sebelumnya kita tambahkan lagi di ball jointnya di bagian joint parameter 3. Ini kita ganti posisi dari caster aksisnya. Jadi untuk sumbunya yang nanti sumbu putar dari casternya itu adalah Y, di bagian Y diganti. Untuk kedua casternya kita ganti join parameter 3 seperti ini. Udah, lalu di bagian roda bagian endpoint solid translasinya kita copy, lalu kita paste di bagian join parameter bagian anchor, kita paste seperti ini. Lalu hinge joinnya juga yang selanjutnya juga dilakukan hal yang sama, copy paste seperti ini. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah ngoding rodanya supaya robotnya bisa berjalan maju. Lalu untuk menambahkan controller dari robot bisa di bagian wizard, new robot controller. Ini untuk bahasa yang akan dipilih di tutorial ini, saya menggunakan bahasa C. Robots ini dapat diubah, terserah. Misalkan seperti ini. Kita ngodingnya menggunakan include library-nya adalah motors, robots/motor seperti ini. Lalu di bagian sini kita akan menginisialisasi variabel dari kedua motor. Nah, untuk melihat untuk mengakses kedua motor ini bisa dicek di bagian hinge joint masing-masing di device. Rotational motor ini akan ada namanya, rotational motor. Nah, ini kita ganti, sesuaikan dengan yang ini, sesuaikan saja. Dan tadi yang ini di bagian kiri kita namakan saja di sini motor kiri. Di bagian nama kita ganti motor kiri misalkan, save. Hinge jointnya juga kita berikan motor kiri. Kita bedakan aja. Ini motor kanan, device kita ganti namanya
motor kanan. Seperti ini. Oke, sudah. Di sini kita coding WP device tag, lalu untuk nama variabelnya motor underscore kiri sama dengan WP motor get robot get device, lalu kita masukkan nama dari motornya, ini motor kiri Robi, kita paste, kita ganti namanya kanan, ini juga kita ganti kanan seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Oke, sudah. Kita harus mengakses posisi dari motornya. Jadi dia itu berhubungan dengan putaran dari motornya. Yang dilakukan adalah WP motor get position, get set position, lalu ini adalah variabelnya motor underscore kiri, infinity. Kita ingin rodanya agar berputar terus menerus kanan seperti ini. Lalu untuk memberikan kecepatan WP motor set velocity. Motor kiri kita berikan misalkan 5. Untuk nilai kecepatan ini bisa dilihat di bagian rotasional motor nanti. Seperti ini. Jika sudah, di save dulu, lalu di bagian robot kita cari controller, lalu kita select, kita ganti dengan script kita seperti ini. Lalu kita build, karena menggunakan C jadi kita perlu build dulu. Lalu kita set, jadi seperti ini. Lalu coba kita jalankan. Nah, karena dia bisa jalan, hanya dia jalannya mundur, yang harus dilakukan adalah kita putar saja di bagian display dari robotnya. Karena dia tidak di bonding, jadi kita bisa pindah-pindah sesuka kita. Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini sudah sesuai, lalu kita save. Kita jalankan. Nah, seperti ini robotnya bisa berjalan. Nah, jadi dalam pembuatan rodanya ini agar dia bisa berputar sesuai dengan sumbu, ini dapat dicek di bagian hinge motor, lalu bagian join parameter hinge join. Ini bisa dilihat di bagian axisnya. Ini berpengaruh pada putaran dari rodanya. Jadi tergantung dari desain masing-masing. Ini. Untuk kecepatan motor bisa dilihat di sini. Di bagian device, rotational motor. Dan max velocity-nya bisa diganti. Ini seperti itu. Hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah menambahkan sensor jarak
atau distance sensor. Untuk menambahkan sensor jarak ini, yang dapat dilakukan adalah menambahkan objek pada children robot. Pilih base node, lalu pilih distance sensor, add. Nah, lalu distance sensor ini kita pindah sebentar, lalu terlihat ada garis putih seperti ini. Ini adalah distance sensornya. Nah, jika tidak tertampil seperti ini, yang harus dilakukan adalah pencet menu view, lalu optional rendering, dan pilih show distance sensor trace seperti ini. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, lalu distance sensor ini untuk menggunakan program nanti. Jadi di sini kita akan memasang dulu sensor jaraknya pada robot ini. Kita pasang, kita tempatkan sesuai dengan tempat yang sudah ada pada mobile robot ini. Nah, untuk menempatkan ini, kita menambahkan 3D model dari sensor jarak. Untuk menambahkan 3D model sama seperti sebelumnya, file, lalu import 3D model, lalu pilih 3D model yang akan digunakan seperti ini, next. Oke, lalu seperti ini 3D model yang akan digunakan. Ya, ini hanya sebagai display saja. Oke. Lalu untuk menggabungkan kedua objek ini dari 3D model dengan sensor jaraknya, kita bisa sama sebelumnya copy solid pada children 3D model kita. Ini kita copy, lalu kita paste pada children distance sensor, paste seperti ini. Nah, ini kita hapus saja. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Seperti ini bentuknya. Nah, lalu kita coba namakan dulu solidnya, misalkan sen HCSR. Ini lalu pada children dari solid kita ganti nama shape-nya HCSR. Nah, ini kita gunakan untuk bonding dari distance sensor ini. Kita bonding seperti ini, lalu kita berikan physics juga. Nah, seperti ini. Dia akan menjadi seperti ini. Nah, jika tahap-tahap tersebut telah dilakukan, saat dijalankan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Jadi dia mengikuti robotnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menempatkan sensor ini sesuai dengan lubang-lubang dari di kerangka ini. Disesuaikan seperti ini. Nah, lalu bentuknya akan menjadi seperti ini. Setelah sensornya dipasang sedemikian rupa, lalu kita melakukan pembacaan sensor dan menampilkannya di konsol. Nah, pertama itu kita akan memanggil
device name-nya sesuai dengan nama desain sensornya. Ini kita beri nama di bagian name-nya. Kita samakan namanya. Setelah itu kita perlu mengaktifkan sensornya menggunakan sensor enable. Ini adalah text sensor, lalu timestamp ini untuk pembacaannya, waktu pembacaan. Lalu dalam while loop kita membuat variabel baru yang digunakan untuk menyimpan nilai dari sensor. Ada 1 sampai 8 sensor, lalu ini kita ubah sesuai dengan nama-namanya. Jadi nanti seperti ini. Lalu kita build dulu. Kita reset. Setelah sudah seperti ini, kita save dulu. Lalu kita jalankan. Nah, jadi seperti ini nanti hasilnya. Ini nilai pembacaannya. Nah, lalu agar sensor dapat membaca nilainya, kita geser aja robotnya ke objek yang akan dibaca, misalkan seperti ini. Nah, pada sensor kiri kita dapat mendeteksi adanya perubahan nilai. Nah, seperti ini. Lalu kita coba lagi di sensor yang selanjutnya. Nah, kita akan ganti nilai sensor depannya. Ini juga bisa seperti ini. Belakang kiri dan juga depan kiri akan mengubah nilainya seperti ini. Sama untuk yang sebelah kanan juga seperti ini. Misalnya seperti ini. Ada perubahan di sini. Perubahan nilai. Jadi untuk pembacaan sensornya seperti ini. Kendali PID dapat diterapkan ke dalam robot wall following sebagai berikut. Jadi pertama kita perlu menginisiasi variabel-variabel yang diperlukan seperti BWM kanan, BWM kiri. Lalu ada kecepatan awal, ada nilai error dan error sebelumnya. Lalu terdapat parameter PID yaitu KP, KD dan KI. Di sini juga terdapat fungsi dari PID. Fungsi ini memiliki input P, I, dan D. Nah, input ini akan disesuaikan terhadap parameter dari PID, KP, KD, dan KI. Lalu pada fungsi ini terdapat PWM kiri dan kanan, di mana PWM kiri itu negatif error dan PWM kanan positif error. Ini karena algoritma yang digunakan adalah susur kiri. Seperti itu. Lalu setelah itu kita akan mencari nilai error dari pembacaan sensor. Pertama kita menentukan dulu set point. Setelah itu kita menentukan nilai sensor apa yang akan mempengaruhi nilai error tersebut. Di sini saya menggunakan sensor depan, sensor kiri, dan sensor depan kiri. Lalu di sini set point saya kurangi dengan rata-rata dari ketiga sensor. Jadi nilai sensor ditambah lalu dibagi banyaknya jumlah nilai sensornya. Lalu kita masukkan kita panggil fungsi dari komputasi PID untuk menghasilkan nilai BWM kanan dan BWM kiri. Lalu di sini kita perlu melakukan mapping nilai supaya kecepatan dari BWM kanan dan kiri ini dapat
memiliki range 0 sampai 10 karena itu adalah ketetapan dari kecepatan motor kiri dan kanan. Lalu, agar kecepatan motor kiri dan kanannya tidak melebihi 10 atau kurang dari negatif 10, kita memerlukan if, persyaratan if untuk membatasinya. Setelah itu kita inputkan ke motor kiri dan motor kanan masing-masing seperti berikut. Nah, nanti hasil dari program ini adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan berjalan unsur kiri mengikuti tembok. Nah, seperti ini. Jadi ini kita menggunakan kotaan ini saja untuk pakai tracknya. Ini seperti ini caranya. Nah, untuk mencapai kecepatan yang seperti ini, seperti pada contoh ini, nanti bisa disesuaikan nilai KP, KD, dan KI-nya. Disesuaikan saja, belum tentu sama dengan ini akan menghasilkan hasil yang sama, bisa saja berbeda. Lalu untuk mappingnya ini juga akan mempengaruhi juga, jadi bisa diubah untuk mencobanya. Setelah kendali PID pada robot ini sudah mulus pada track yang sebelumnya, kita akan menambahkan track baru, yaitu berbentuk angka 8. Ini akan kita import 3D model. Ini bisa membuat dari gambar CAD dan lain-lain. Ini saya menggunakan format STL. Ini seperti ini. Lalu kita akan, jika menggunakan format STL, kita akan mengambil solid yang ini, bukan yang solid dari awal, tapi solid dalam children solid. Ini kita cut, lalu kita paste di bagian solid ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang atas ini kita hapus saja. Nah, di sini kita langsung bisa scaling, sesuaikan nilainya. Ini nilainya bisa disesuaikan tergantung dengan robot dan juga besar dari lantainya. Seperti ini. Lalu robot juga didekatkan sensornya ke tembok sebelah kiri atau sebelah kanan, tergantung dari algoritma yang digunakan. Seperti ini. Lalu jangan lupa kita coba jalankan. Seperti ini. Jadi robotnya akan mengitari angka 8. Kalau dipercepat menggunakan ini, cepat saja. Nah, di robotnya bisa mengitari angka 8 seperti ini. Lalu kita coba juga pada sisi luar dari angka 8. Misalkan seperti ini. Lalu kita run. Nah, robotnya harusnya bisa mengikuti track yang luar. Seperti ini hasilnya. Jika robot ini masih belum bisa mengikuti seperti berikut, itu nanti kita perlu mengganti untuk parameter PID-nya, KP, KD, dan KI, dan juga kecepatan awalnya. Jadi lebih lambat bisa menghasilkan kendali PID yang lebih bagus juga untuk robotnya.